Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Baik, sama seperti minggu lalu, kita masih akan mempelajari bab 1 tentang keanekaragaman flora khas Tulungagung. Nah, anak-anak, sebenarnya flora itu apa sih? Tahu tidak? Jadi, flora itu adalah jenis-jenis tumbuhan atau tanaman. Sedangkan jenis-jenis tumbuhan yang hidup pada daerah tertentu dan tidak dapat tumbuh di daerah lain itu disebut tumbuhan khas atau flora khas. Kekhasan tumbuhan ini dapat dilihat dari ciri-ciri dan karakteristik jenis tumbuhannya. Ada tumbuhan yang hanya dapat tumbuh di daerah yang beriklim tropis, banyak curah hujan dan sinar matahari. Tapi ada juga tumbuhan yang hanya dapat tumbuh di daerah yang dingin dan lembab. Kondisi suatu wilayah berpengaruh terhadap keberadaan flora dan fauna, yaitu berupa faktor-faktor fisik atau abiotik dan faktor non-fisik atau biotik. Faktor fisik atau abiotik itu yang termasuk dalam faktor fisik ada iklim, ada air, ada tanah, dan ada ketinggian. Jadi kalau faktor iklim misalnya keadaan suhu, kelembapan udara, dan angin itu sangat besar pengaruhnya pada kehidupan makhluk hidup. Kemudian faktor iklim yang berbeda-beda pada suatu wilayah menyebabkan jenis tumbuhan maupun hewannya juga berbeda ya. Yang kedua ada faktor tanah. Tanah banyak mengandung unsur-unsur kimia yang diperlukan bagi pertumbuhan flora di dunia. Kalau air berperan sangat penting untuk pertumbuhan tumbuhan karena dapat melarutkan dan membawa makanan yang diperlukan bagi tumbuhan dari dalam tanah. Adanya air ditentukan oleh curah hujan. Curah hujannya tergantung pada iklim di daerah yang bersangkutan. Kemudian ketinggian. Faktor ketinggian permukaan bumi umumnya dilihat dari ketinggiannya dari permukaan laut. Misalnya ketinggian 1500 meter berarti tempat tersebut berada pada 1500 meter di atas permukaan laut. Semakin tinggi suatu daerah maka suhunya akan semakin dingin. Begitu juga sebaliknya. Semakin rendah ketinggian suatu daerah, suhunya akan lebih panas. Di Kecamatan Pagerwojo dan Sendang akan terasa lebih dingin dibandingkan dengan daerah dalam Kecamatan Kauman atau misalnya Kecamatan Kedungwaru. Karena daerah Pagerwojo dan Sendang ketinggiannya lebih tinggi daripada kecamatan lain di Tulungagung. Kemudian ada faktor non-fisik atau biotik, misalnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia mampu mengubah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Misalnya bagaimana? Misalnya ada daerah hutan dirubah menjadi daerah pertanian atau perumahan dengan dilakukan penebangan. Seperti itu. Manusia juga dapat menyebarkan tumbuhan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Hewan juga berperan penting terhadap penyebaran flora, misalnya serangga berperan dalam proses penyerbukan. Ya. Nah, jika minggu lalu kita sudah belajar atau Budia sudah pernah membagikan modul tentang sukun dan duku, maka minggu ini flora khas selanjutnya yang akan kita bahas adalah jeruk. Nah, tanaman jeruk yang ada di Indonesia itu anak-anak adalah peninggalannya orang Belanda. Jadi jeruk manis dan keprok itu didatangkan dari Amerika dan Italia. Jenis jeruk yang banyak ditanam dan dijual di Tulungagung adalah jeruk keprok, jeruk purut, jeruk manis, jeruk pamelo, dan jeruk nipis. Sedangkan jeruk yang banyak dihasilkan oleh petani Tulungagung adalah jeruk pamelo, jeruk keprok, dan jeruk manis. Nanti akan kita bahas satu-satu ya. Kemudian manfaat jeruk ini ada banyak sekali macamnya.
bisa langsung dikonsumsi, bisa dimakan langsung atau dibuat minuman. Kemudian juga bisa digunakan sebagai obat penurun demam. Kemudian bisa juga digunakan sebagai bahan campuran sabun seperti sabun cuci piring atau sabun harmoni yang baunya seperti jeruk. Kemudian jeruk juga bisa menghilangkan bau. Nah, kita bahas satu persatu ya. Untuk jeruk besar pamelo yang pertama. Jeruk besar pamelo disebut juga jeruk Bali, disebut juga jeruk besar atau disebut juga jeruk pamelo. Nah, jeruk pamelo adalah jeruk buah yang ukurannya terbesar. Jeruk pamelo ini termasuk buah musiman, hanya panen 2 kali dalam setahun. Tapi selama hidupnya jeruk pamelo ini dapat berbuah terus-menerus. Ciri pokok jeruk besar: daunnya besar dan tebal, pohonnya mudah bercabang, kulit buahnya berwarna hijau atau kuning, daging buahnya berwarna putih atau merah, dan tahan lama disimpan. Jeruk pamelo memiliki ciri daging buah putih kehijauan, rasanya manis sedikit getir. Jeruk cikoneng adalah jeruk besar yang berasal dari Jawa Barat. Cirinya daging buahnya kemerah-merahan, rasanya manis sedikit getir. Sedangkan jeruk Nambangan itu adalah jeruk besar yang berasal dari Madiun. Daging buahnya merah muda, rasanya manis sedikit asam. Nah, banyak dihasilkan di Madiun dan Magetan. Kegunaan jeruk Bali atau pamelo. Jeruk Bali atau jeruk besar atau jeruk pamelo mengandung naringenin yang berfungsi untuk menyembuhkan atau pengobatan terhadap yang menderita diabetes tipe 2. Kemudian juga dapat digunakan untuk mempertahankan berat badan ya. Jeruk Bali yang dagingnya berwarna kemerahan lebih manis dibandingkan yang berwarna putih. Jadi jika kalian suatu saat membeli jeruk besar atau jeruk Bali, pilih yang dagingnya berwarna kemerahan supaya lebih manis gitu ya. Nama jeruk Bali hanya dikenal di Indonesia. Nama lainnya di negara yang lain, jeruk Bali dikenal dengan nama Suha atau Lukban di Filipina. Di Thailand disebut Som-oh, di Bangladesh disebut Jambura, dan di Cina disebut Yauzi. Nah, kemudian di Kabupaten Madiun ada jeruk Nambangan namanya. Di Kabupaten Jawa Tengah, di lereng Gunung Muria dan Desa Begeng, Kecamatan Gembong Pati, jeruk besar disebut jeruk Bageng. Nah, sekarang kita lanjut ke cara tumbuh dan berkembang biak. Jeruk besar dapat tumbuh tahan lama, tidak gampang terserang virus dan penyakit, dan mampu beradaptasi dengan baik pada daerah kering. Jeruk besar juga berbatang kuat sehingga dapat dimanfaatkan sebagai batang bawah okulasi atau pencangkokan bibit jeruk kecil. Bibit yang baik adalah yang berasal dari okulasi dan sambung pucuk. Ciri-ciri bibit unggul yang siap tanam bagaimana? Yang batangnya kokoh, yang daunnya tegar, yang tidak sedang aktif bertunas, yang tingginya sekitar 75-100 cm dan tidak terserang hama penyakit. Jika ingin menanam buah jeruk Bali atau jeruk besar, sebaiknya dilakukan pada awal musim hujan. Pemupukannya pada parit kecil atau rorakan ya. Jadi rorakan itu seperti parit kecil dibuat melingkar di sekeliling tanaman jeruk. Nanti pupuknya ditaruh di paritnya itu ya. Oke, kemudian untuk pemangkasan. Pemangkasan ini berguna untuk merangsang keluarnya bunga, mencegah serangan penyakit, merangsang pertumbuhan tunas, mengurangi agar tidak terlalu rimbun, juga berguna untuk membuang cabang yang sakit. Pemanenan buah jeruk adalah saat umur 6-8 bulan sejak bunganya mekar.
Nah, di Magetan dan di Tulungagung tempat kita, masa panen jeruk besar adalah antara bulan Februari hingga November, sedangkan panen rayanya antara bulan April sampai Juni. Pelestarian jeruk besar adalah dengan cara pembibitan, yaitu menyediakan bibit induk jeruk yang bebas penyakit. Kemudian pemeliharaannya secara rutin, disiram, dipupuk, diberantas hama dan penyakitnya, disiangi serta dipangkas tanamannya. Kemudian sanitasi lingkungan di dalam maupun luar rumah kasa pohon induk harus diperhatikan ya. Kemudian dengan menambah dan mengganti media tanam, mengganti pot yang rusak, dan pengamanan tanaman serta lingkungan kebun. Ya, selanjutnya yang kedua ada jeruk manis. Jeruk manis disebut juga jeruk peras. Jeruk peras kaya vitamin dan mineral, rasanya asam manis. Ciri pokok jeruk manis: pohonnya rindang, tingginya 5-15 meter. Akar terdiri atas akar tunggang, akar serabut, dan akar rambut. Daunnya berwarna hijau tua, tidak meranggas. Meranggas itu apa? Tidak menggugurkan daun pada musim kemarau, gitu ya. Berbentuk bulat telur. Buahnya, ujungnya runcing, sedikit tumpul dan berlekuk. Tepi daun bergerigi halus dan tidak berbulu. Bunganya majemuk. Kelopak dan mahkota bunganya berjumlah 4-5, berwarna putih atau kekuning-kuningan, berbau harum dan banyak mengandung madu. Buah jeruknya berkulit tebal, bentuknya bulat, warnanya hijau hingga oranye, warna dagingnya kuning pucat hingga kuning segar. Ukurannya lebih kecil daripada jeruk keprok. Kegunaan jeruk manis: bisa dikonsumsi langsung, atau dibuat jus, atau dibuat sari buah. Juga kulit jeruk itu bisa sebagai anti kanker, untuk menurunkan berat badan, mengusir nyamuk, baik juga untuk kesehatan jantung. Jenis jeruk sitrus menurunkan berat badan, juga bisa mencegah penyakit diabetes. Buah jeruk sitrus mengandung naringenin sama seperti jeruk besar tadi ya, yang baik untuk organ tubuh, mencegah timbunan lemak, menurunkan berat badan, menstabilkan kadar gula dalam darah. Jeruk manis dan sitrus atau lemon berasal dari Asia Timur, yaitu Cina, kemudian merambah ke Jepang. Di Tulungagung, jeruk manis banyak dibudidayakan di Ngunut dan Rejo Tangan. Cara tumbuh jeruk manis tergantung pada iklim dan tanahnya. Jeruk manis sangat menyukai cahaya matahari. Jeruk manis dapat ditanam pada berbagai jenis tanah, tapi yang paling baik jika ditanam pada tanah bekas endapan sungai. Kemudian tanaman jeruk membutuhkan cukup air. Budidaya jeruk manis. Budidaya jeruk manis dapat dilakukan baik secara generatif maupun vegetatif. Cara generatif dengan menanam bijinya. Cara vegetatif dengan penyambungan tunas pucuk dan penempelan mata tempel. Masa berbunganya hingga menjadi buah, dari bunga menuju sampai menjadi buah matang itu 6-7 bulan. Kemudian pohon jeruknya dapat berbuah setelah berumur 3 tahun. Jadi setelah ditanam, nanti setelah pohonnya berumur 3 tahun baru akan mulai berbuah. Penanaman sebaiknya dilakukan di awal musim hujan. Nah, yang ketiga ada jeruk keprok. Jeruk keprok ukurannya lebih besar daripada jeruk manis. Jadi buah jeruk yang paling kecil tadi adalah jeruk manis ya. Oke, jeruk keprok tumbuh di daerah beriklim tropis maupun subtropis. Banyak sekali dijual di pasar swalayan ataupun supermarket. Banyak bisa ditemukan jeruk keprok ini. Ciri pokok jeruk keprok: kulitnya mudah dikupas jika jeruknya cukup tua, utuh, segar, dan bersih. Warna kehijauan, kadang kuning, rasanya manis. Buah ini banyak kita jumpai di pinggir-pinggir jalan, banyak orang berjualan di mobil pick up itu ya, dan harganya tidak terlalu mahal. Sudah sangat awam sekali kita konsumsi harian ya.
Kemudian jenis jeruk keprok batu 55 adalah sejenis dengan tanaman jeruk yang ditanam petani jeruk di Tulungagung. Cirinya jeruk keprok batu 55, kulit buah dan daging buahnya berwarna kuning oranye. Ya, jadi jika kalian menemui buah jeruk keprok yang kulit dan daging buahnya berwarna kuning oranye, berarti ini adalah jenis jeruk keprok batu 55. Kegunaan jeruk keprok bisa dikonsumsi langsung atau diolah. Sangat tinggi vitamin C, baik untuk daya tahan tubuh, apalagi di musim pandemi seperti sekarang, baik sekali ya. Kemudian di beberapa negara telah diproduksi minyak dari kulit dan biji jeruk, juga gula tetes, alkohol dan pektin dari buah jeruk yang terbuang. Minyak kulit jeruk itu bisa digunakan untuk membuat minyak wangi, sabun, esen minuman, juga bisa untuk campuran kue. Di Tulungagung, jeruk keprok banyak ditanam di daerah Ngunut, Ngantru, dan Karangrejo. Jika di luar Tulungagung, di Malang dan Kota Batu, lokasi tanamnya ada di Dusun Selokerto, Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Budidaya jeruk keprok. Penyiapan lahan. Yang pertama, pastikan sudah subur dan gembur dengan cara dicangkul dan dipupuk. Pembibitan dengan menggunakan biji atau setek maupun cangkok. Jadi bisa secara generatif dan vegetatif sama seperti jeruk manis tadi ya. Pemupukan dilakukan 2 kali dalam 1 tahun. Kemudian sistem pengairannya harus bagus karena pohon jeruk keprok tidak suka genangan air. Nah, masa panennya antara bulan Mei sampai Juli. Baik, setelah mendengarkan penjelasan Budia, tugas kalian hari ini adalah mengerjakan di buku tulis PLH kalian 5 soal yang ada di layar ini ya. Nanti kumpulkan foto hasil pekerjaanmu di Google Classroom yang sudah Budia sediakan. Jika mengalami kesulitan atau jika penjelasannya kurang lengkap, bisa juga dilihat bukunya Kalpataru. Oke, terima kasih, selamat belajar, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.